Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau pagi ini saya akan mengaplikasikan pestisida pada tanaman budidaya bawang daun. Karena sejatinya dalam setiap budidaya kita harus dituntut untuk memaksimalkan usaha dan potensi dengan segala keterbatasan, segala kemampuan dan pengetahuan yang ada. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pestisida apa yang saya pakai dan strategi pergilirannya. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah rutin, yaitu rutin mengaplikasikan pestisida. Baik itu 3 hari sekali, 1 minggu sekali, bebas. Namun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama, mengacu pada tepat guna, tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat pestisida. Namun ada hal yang paling penting dari itu semua adalah rutin. Patokannya pertama, air yang digunakan. Yang kedua, cuaca. Jika cuaca kemarau atau hujan sedang tapi tidak terlalu sering, dalam artian tidak tiap hari turun hujan, bisalah disesuaikan. Bisa 1 minggu sekali, kadang-kadang lebih. Namun jika cuaca kurang bersahabat atau setiap hari turun hujan, baik itu dari sore sampai pagi sampai sore, atau kurun waktu hujan itu tidak seimbang dengan patokan sinar matahari, itu 3-4 hari semprot, 3-4 hari semprot, dengan catatan air yang dipakai adalah air bersih. Nah, seperti yang saya akan lakukan pagi ini, saya akan mengaplikasikan atau menyemprot pestisida pada budidaya bawang daun. Tentang pestisida dan kegunaan, maksud dan tujuannya seperti apa, simak videonya sampai selesai biar nggak salah paham dan gagal fokus. Nah, kali ini saya memakai mesin Tasco ukuran 18-20 liter. Ini mesin pernah saya review, berbahan bakar 2 tak, kapasitas tenaga, namun bisa tekanan angin bisa diatur. Di sini selang elastis mirip-mirip Sansin lah. Hanya saja kekurangannya tenaganya sedikit lembek, tapi bisa diatur dari sini nih. Ini keluar airnya bisa diatur. Tapi mesin ini enak lah dipakai buat pengecoran, aplikasi segala macam. Secara hitung-hitungan bisa mengirit waktu, irit bahan bakar dan lain sebagainya. Saya rekomendasikan lah ini. Tapi untuk sekarang ada yang lebih bagus, yaitu tentang power sprayer yang dicas, yang pakai tenaga baterai. Nah, sudah mulai dilakukan dan diaplikasikan pestisida, dilakukan penyemprotan. Dan seperti biasa saya memakai air bersih. Nah, bisa dilihat kenapa saya selalu menekankan atau menganjurkan pemakaian air bersih walaupun agak sedikit keruh. Namun ini pH-nya lebih terjamin daripada air selokan sana. Ini lebih menjanjikan karena pH airnya terjamin. Tentang pengaruh pH air pada cara kerja dan efektivitas pestisida bahan aktif tersebut kita bahas lain waktu. Nah, ini bawang daunnya. Kemarin sudah dilakukan pengurugan kembali atau penyairan, hanya saja belum selesai semua ke sana, masih baru batas sana. Ini hanya saja saya ingin menunjukkan, baru dilakukan pengurugan, bisa terlihat ini sudah agak sedikit dalam, dan ini hasilnya. Tapi dalam melakukan pengurugan atau penyairan ini jangan terlalu tebal, disesuaikan dengan batang tanaman bawang daun.
disesuaikan dengan apa namanya pertama kali kita menanam bawang daun. Tapi kita bahas lain waktu, kembali ke topik pembahasan utama, yaitu tentang pestisida yang saya pakai. Nah, sekarang sedang dilakukan penyemprotan. Nah, ini saya sukanya mesin sprayer stick ini. Keluarnya bisa diatur berupa partikel-partikel kecil ya, yang lumayan tenaganya disesuaikan, tapi tidak sesempurna mesin Sansin. Tapi ya sudahlah, kita bahas pestisidanya saja. Kita tunggu mesin menjauh dulu supaya tidak terlalu berisi. Nah, dalam setiap pengaplikasian pestisida, mengaplikasikan pestisida seperti ini, penyemprotan pada tanaman budidaya apapun itu, saya selalu menyarankan dua metode cara kerja, yaitu sistemik dan kontak. Dalam artian pencegahan dan pengobatan dari luar dan dari dalam. Nah, seperti itulah. Nah, seperti saya lakukan saat ini. Untuk kontaknya, saya memakai bahan aktif mancozeb. Untuk kontaknya, saya ulangi, saya memakai bahan aktif mancozeb 80% punyanya Rainbow. Nah, merek dagang mancozeb sudah ada logo R, berarti sudah direkomendasikan. Nah, sifatnya protektif. Nah, larutannya berbentuk tepung berwarna biru. Sebenarnya saya paling benci dengan tepung biru maksudnya. Namun karena saya petani, saya harus membuang rasa egois saya terhadap pestisida, sebenci apapun itu. Karena yang dilihat adalah hasil pada tanamannya setelah diaplikasikan. Untuk harganya sendiri, masih ada bandrol Rp100 di kalangan kios. Nah, ini cocok untuk penyakit hawar daun dan Phytophthora infestan. Untuk kontaknya, itu untuk kontaknya. Untuk dosisnya sendiri, saya anjurkan 1 sampai 2, bukan 1 sampai 2, tapi 2 sampai 3 sendok. Nah, larutannya berbentuk tepung berwarna biru. Nah, bisa terlihat. Nah, tepung berwarna biru. Sendoknya tinggalin mana? Nah, tepung berwarna biru. Untuk dosisnya, untuk 1 tangki sprayer ini bisa memakai 2 sampai 3 sendok. Nah, langsung kita sambil praktekan. Nah, itu untuk kontaknya. Sekarang untuk sistemiknya, saya memakai ini. Nah, ini itu perekat dulu. Kita masukkan secukupnya. Umumnya 1 sendok itu cukup, atau kurang lebih 15 sampai 20 mili. Nah, ini kan ada milian. Nah, ini 10 mili. 1,5 tutup ini cukup. Nah, kita sambil praktekkan aja langsung. Nah, setelah perekat masuk, baru tepung. Banyaknya bisa disesuaikan, namun dosis tepatnya adalah seperti yang saya lakukan, dan ini hasilnya 2 sampai 3 sendok makan. Itu kira-kiranya lah seperti itu. Nah, atau dalam 1 kilo, tapi kalau ini 800 gram, cuman rata-rata 1 kilo. Itu bagusnya untuk 1 drum per 200 liter air. Nah, WP dulu. Baru kemudian ECSL dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Sekarang kita pencegahan secara sistemik, dalam artian dari dalam. Nah, sebentar. Nah, saya kasih 1 tutup itu cukup, karena ini sudah 2 bahan aktif. Nah, bentar kita praktekkan dulu. Ya milian mana tuh. Nah, banyak sedikitnya saya kasih 10 mili. 10 mili itu untuk insektisidanya. Sebentar, nanti saya jelaskan lebih rinci supaya tidak pabelit dan pabaliut. Nah, ini adonan cukup dalam 1 mesin Tasco 18 sampai 20 liter air ini. Nah, karena masih simpang siur. Nah, selesai diadonkan.
ini sudah kita bahas. Nah, ini untuk pencegahan sistemiknya. Ini adalah Prima Pos, bahan aktif asam fosfit 400 SL atau 400 gram per liter air. Ini merek dagamnya. Bahan aktifnya asam fosfit. Ini cocok di segala tanaman karena dulunya ini adalah asam fosfat perlakuan untuk benih. Saya mix dengan metalaxyl. Merek dagangnya kalau nggak salah saya pakai Rampat, tapi bebas lah. Jangan terlalu dengan perbandingan 1:1. 1 liter asam fosfit ini saya mix atau oplos dengan 250 gram metalaxyl. Nah, seperti itu. Mix dijadikan satu. Untuk dosisnya saya beri 1 tutup ini. 1 tutup kemasan ini. Nah, maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan pencegahan dari dalam. Dalam artian ketika kita semprot itu terserap oleh tanaman dan langsung mencegah dari dalam. Nah, untuk airnya sendiri saya rekomendasikan air bersih lah. Nah, itu pencegahan dari dalam, ini dari luar. Bahasa kerennya kontak sistemik. Kontak sistemik, kontak sistemik. Nah, 1 kontak, 2 sistemik. Dalam artian 1 bahan aktif kontak mankojeb, 2 bahan aktif sistemik. Nah, itu baru untuk penyakit, yaitu fungisida. Beralih ke insektisida. Nah, ini insektisida yang saya pakai. Merek dagang Maxel, punya PT Excel Meg Indo. Bahan aktifnya Mamectin benzoat dengan kadar 30 gram per liter air. 30 EC emulsion konsentrat. Larutan sudah kita lihat tadi. Untuk dosisnya sendiri saya memakai 10 sampai 20 20 ml. Nah, ini 20 ml air. Namun jika tidak terdapat serangan hama seperti bawang daun yang saya budidayakan seperti ini, bisa terlihat jelas, itu kita cukup memakai 10 ml saja karena masih di bawah normal, di bawah ambang pengendalian batas hama yang terdapat. Nah, bisa terlihat jelas. Yang terakhir saya memakai perekat. Nah, ini merek dagangnya. Untuk pengerekat sendiri bebas, bisa diaplikasikan di awal dan bisa diaplikasikan di akhir. Nah, terlihat jelas ke sana sedikit hitam hitam tua atau blue nappy. Sedangkan yang ini lebih hijau muda seperti daun pisang. Itu adalah pengaruh perekat. Nah, itu hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah pemaparan tentang pengaplikasian pestisida pada budidaya tanaman bawang daun saya kali ini. Semoga bermanfaat. Yang penting rutin. Sekarang cuaca sudah mulai mendung karena intensitas dan curah hujan tinggi karena sudah bulan 11 masuk bulan 12, September. Nah, jadi kita harus rutin-rutin mengaplikasikan. Nah, jadi hasilnya seperti inilah kira-kira. Oke, saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.